Ngapain dia datangi pohon ara kalau dia tidak lapar? Gaya tadi saya pikir memang pandai. Ya, Iful. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Bunda kalau orang nggak punya data nggak usah dilayani deh. Iya, Bang. Ya, oke. Oke, lanjutin Bunda. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ngapain saya takut? Naiklah kau Harefa. Kalau tidak saya bisukan kamu. Saya tidak orang penakut. Dia dari tadi bilang saya tidak ada data. Kalau tidak ada data ngapain kamu naik? Ya, Mami Arga. Halo, selamat siang. Siang kakak. Agama apa kak? Agama Kristen. Ya, silakan. Kakak di situ ada Bible ya. Saya tidak mau diskusi kayak tadi. Nggak ada data saya tidak mau. Bentar saya ambil Alkitab saya ya. Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan yang tadi aja bagaimana? Biar enak nyambung. Saya baru naik pula, baru memperhatikan, belum detail tadi. Oke, tadi kan saya tadi kan abang itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki sifat maha tahu. Betul ya? Saya buka di dalam Markus 11 nomor 12 seterusnya, itu Yesus merasa lapar dengan ke-12 muridnya, mendatangi pohon ara. Karena apa? Dia berharap pohon ara itu ada buahnya. Tetapi tidak berbuah, dia hanya menemukan daun saja. Coba kakak buka Markus 11 nomor 12 seterusnya. Perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yesus mengutuk pohon ara sementara pohon ara itu adalah pohon musiman? Buah musiman. Dalam mana kitabnya tadi kak? Dalam Matius atau Markus? Markus 11 kak mulai dari 12. Perikopnya Yesus mengutuk pohon ara. Markus 12. Yes. Ayat? Dari mulai 12 ya kak. Ya. Karena perikopnya situ Yesus mengutuk pohon ara. Coba kakak baca dulu. Ini enak pakai data. Dari tadi abang itu nggak pakai data, bingung saya. Saya terus yang suruh baca-baca. Ayat berapa? Markus 11 kak, 11 mulai 11 dari ayat? nomor 12. Ayat 12. Kan di situ. Ya, di situ mengutuk pohon ara kan Yesus. Ya, coba dibaca kak. Keesok harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Batania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu tiba-tiba di situ tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah, kenapa Yesus yang memiliki sifat kemahatauan, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya? Oke, saya terima Yesus lapar, itu kedagingannya. Tapi sifat keilahian dia, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu adalah pohon musiman? Sama seperti kita tahu rambutan, durian, manggis, itu kan pohon musiman itu, Mbak. Kak silakan Kak. Kalau menurut saya ya, ini menurut saya kan, menurut pemikiran saya. Ya. Namanya saya juga orang berdosa juga, jadi belum paham betul mengenai firman Tuhan ini kan gitu. Jadi kalau ini kan ibaratnya Kak, kitab suci bukan diperuntukkan orang suci, Kak. Iya. Ya lanjut. Jadi gini, menurut saya ya ini ibaratnya perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini ya. Kalau menurut saya gini kan katanya gini kan, jangan lagi seorang makan buahmu selama-lamanya dan murid-murid pun mendengarkannya. Yesus lapar, dia pergi ke situ, padahal belum berbuah. Kalau menurut saya ini perumpamaan ya, ibaratnya gini. Ada manusia ibaratnya ingin mau dikasih, contohnya manusia mau dikasih ibaratnya perkataan yang benar. Nah, contohnya ini menurut saya ya, tapi tidak mau mendengarkan. Karena pernah saya dengar gini ya, sebuah cerita gini. Kalau anakmu 5, contohnya, anakmu ini yang 5 ini ada yang kurang ajar, biar aja hilang 1 daripada hilang 4 semua gitu. Ini perumpamaan ini menurut saya ya. Kalau buah itu contohnya
buah itu tidak mau berbuah, tapi dia tidak berbuah contohnya. Padahal Tuhan itu tahu bahwa itu tidak berbuah. Jadi gini, tidak semuanya yang Tuhan tahu itu harus dikasih tahu sama manusia, gitu menurutku. Oke. Oke, itu menurut kakak ya. Iya, menurutku. Oke, saya pemikiranku ya. Oke, saya terima perumpamaan. Sebenarnya itu bukanlah suatu perumpamaan karena menceritakan keadaan Yesus dengan 12 muridnya pada waktu itu merasa lapar. Betul tidak? Ya. Tetapi Yesus mengutuk pohon yang memang belum berbuah pada waktu itu, belum musimnya. Nah, kalau secara logika ya, Tuhan ini kan memiliki sifat kemahaan, apa saja dia bisa buat. Nah, bukankah Yesus, kalau memang dia adalah Tuhan yang maha menciptakan, bukankah Yesus yang menciptakan pohon-pohon ini berbuah pada musimnya? Betul tidak, Kak? Iya. Nah, sekarang begini, Kak. Saya buat satu contoh. Yang tadi saya katakan kepada abang itu. Kakak punya pohon durian, yang kita tahu pohon durian itu berbuah awal dengan akhir tahun, kan begitu? Ada pertengahan tahun. Nah, tetapi kakak menebas pohon itu. Nah, ditanya sama orang, kenapa kak ditebas pohon itu? Dia nggak berbuah lah. Memang belum waktunya berbuah. Ini perumpamaan. Kakak membuat perumpamaan kalau ada orang-orang yang tidak baik, udah buang saja. Tapi bukankah Yesus mengajarkan kasih? Dirangkul. Iya. Kakak punya 5 anak. Satu anak ini sering berbuat nakal. Secara kemanusiaan kakak saja hati nurani, apakah kakak sanggup untuk meninggalkan anak kakak ini yang nakal? Kalau menurut menurut saya ibaratnya, tapi mudah-mudahan lah amit-amit lah jangan punya anak seperti itu kan gitu kan? Daripada hancur semua lebih buang satu. Karena gini, kalau memang semua Tuhan tahu yang kita perbuat, iya. Kalau semua Tuhan tahu apa yang kita perbuat, sebelum pun, contohnya menurut aku ya, Tuhan kami pun dulu dicobai di padang gurun 3 kali. Dia tahu akan dia dicobai di situ. Tapi kenapa harus dilaksanakan dia? Itu ibarat perumpamaan supaya manusia tahu gitu loh. Bukan semua harus Tuhan itu ibaratnya harus dilakukan gitu loh. Padahal iblis menyuruh gini, ubahlah batu itu menjadi roti. Bukan nggak bisa Tuhan itu mengubah batu menjadi roti. Contohnya gitu kan? Jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, katanya. Akan kuserahkan semua kerajaan ini bagimu. Itu kan Tuhan Allah, artinya bukan nggak bisa dia jatuhkan dirinya. Tapi Tuhan nggak semua loh ibaratnya. Apa yang kita inginkan itu, apa ya ibaratnya pemikiran kita itu, menurut aku ya ini perumpamaan. Ibaratnya bahwa ada buah itu yang harus ditebang. Jadi ada juga padahal belum musimnya gitu. Begitu juga firman Tuhan. Kita udah tahu jalan yang benar. Nah, kakak coba kakak logika dulu lah deh. Ya, kita buat sekarang padi. Padi ini dipanen, ada yang berumur 3 bulan, ada yang berumur 6 bulan. Betul tidak? Iya. Ya kan? Nah, apakah mungkin berumur 2 bulan kakak sudah panen? Sebentar dulu ya kak ya. Oke, Saya nggak juga apa-apa. ambil. Gak apa-apa. Sebentar Kak. Ya, oke. Empat tiga. Saya tidak menaikkan yang muslim ya. Saya tidak menaikkan yang muslim. Ya Allah, dah. Ya, oke. Itu saya bilang kakak menanam padi. Padi ini bisa dipanen pada waktu berumur 4 bulan. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kakak memanennya berumur 2 bulan? Ya kalau seperti itu pemikiran. Nah, begitu juga kak. Apakah mungkin kakak mau panen buah durian sementara buah durian 3 bulan lagi baru berbuah?
Iya, 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 iya. Gimana, Kak? Cobalah, Kakak. Ini kita logika dulu lah, Kak. Tapi Kakak ngeri kali ya. Dari 5 anak, satu yang berbuat banyak masalah Kakak buang. Saya nggak bisa begitu, Kak. Kenapa saya bilang itu kan perumpamaan? Gini loh. Loh, iya Kalau betul. mau Tapi kan ini kan hancur. kita bilang seandainya ini terjadi. Iya, Apakah berani? iya. Kakak buang? Daripada yang banyak hancur. Begitu. Lah, Kak. Kakaklah dulu. Kakaklah dulu ya, Kak ya. Nah, di dalam keagamaan contohnya ada yang selalu membuat recoh antar beragama. Nah, membuat ribut antar beragama. Bang Musafir, Apakah kamu thank mengakui you. itu di dalam agama kakak? Bagaimana ada yang berbuat recok di dalam agama? Iya, contohnya membuat rusak antar beragama. Dibuatnya ribut antara agama Kristen ke Islam, agama Islam ke agama Katolik contohnya. Itu ibarat perumpamaannya. Itu lebih baik dibuang, dimusnahkan yang satu orang itu daripada menghancurkan antar beragama. Oh, enggak, begini Kak. Begini Kak. Begini Kak. Dengar ya Kak. Dengar Kak. Di dalam Islam, sebesar-besarnya dosa, kalau dia tidak menduakan Tuhan, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu dosa itu akan diampuni oleh Allah. Allah saja maha pengampun Kak, apalagi kita manusia. Memang cuma pengampun Nah, maksudku. sekarang, ya kan kakak membilangkan kalau ada anak kakak, ya, thank you. Kalau ada anak kakak yang seperti itu, dia begini-begini, Kak. Makanya kami di Islam ini mendidik anak itu lebih banyak ilmu keagamaan, Kak, daripada ilmu dunia. Semua itu agama, gak agama Islam betul. aja. Nah, oke, sekarang dia besar. Dia membuat suatu permasalahan. Misalnya dia masuk ke dalam bui. Apakah saya harus tinggalkan anak saya, Kak? Nggak mungkin, Kak. Iya, maksudku kayak gini loh, Kak, gini loh. Firman Tuhan itu kan ada dua, ada jalan yang lurus, ada jalan yang sempit. Kalau Nah. kau mau datang kepadaku, kau akan banyak dapat masalah, gitu kan? Tuhan itu tidak memaksakan kita ibarat harus menurut firman-Nya, tidak. Loh jadi? Iya. Jadi kalau dia nggak mau, Kalau tidak menurut firman-Nya, jadi kakak menuruti apa? iya aku menurut firman Tuhan. Maksudku, Tuhan itu tidak memaksakan manusia itu harus mengikut firman-Nya. Kalau kau mengikut setan, ikutlah kau setan ke neraka. Kalau kau mengikut firman-Ku, kau akan ke surga. Nah, gitu. Makanya dibilang kami. Nah, sekarang saya tanya, kakak Jangan mengikuti firman Tuhan bukan? Iyalah mengikuti firman Tuhan. Oke, saya buka ini ya. Oke, saya buka ini ya kak ya. Kalau kakak menuruti firman Tuhan, saya pengen tahu kakak menuruti firman Tuhan. Ya, tunggu dulu. Oke, di dalam Lukas 4 nomor 8, coba kakak buka. Di mana? Di mana? Lukas 4 nomor 8. Markus, Lukas. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 Nomor 8. ayat 8. Yes. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia segala engkau berbakti. Ya betul. Memang hanya Tuhan aku berbakti. Tuhan siapa? Tuhan Allahku. Bukan Yesus. Tuhan itu Allah. Benar. Yohanes 1 Yesus. ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mudanya adalah firman. Adalah firman. itu bersama-sama dengan Allah. Dengan Bapa. Dan Firman itu adalah Bapa. Oke, pertanyaan Iya. saya. Di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Kejadian. Ya. Coba buka. Baca dulu sampai ke terang ya. Maksudnya? Kejadian baca 1. sampai. Iya, baca. Mulai dari nomor 1. Pada mulanya ini maksudnya. Iya. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, terus langit. Sebentar dulu Mami. Baca kita Mami anak ya, sebentar ya sayangnya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan Gelap gulita kosong. menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, teruskan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Stop. Ah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya bertanya, Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan cara apa? Dengan firman-Nya lah. Ya udah, sekarang saya bertanya. Firman di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia, betul tidak? Yohanes 1 Iya. nomor 14, coba buka. Yohanes 1 nomor 14. Hati-hati nak, nanti dibuang, jangan lah weh. Kakak mau bilang ya saya buang. Mereka mengatakan hati-hati nak, nanti kamu dibuang. Enggak lah, kakak ini baik loh, penyayang anak ini. Mudah-mudahan anak kakak ini baik. Itu, Ya, itu ibaratnya. ya. Yohanes 1 nomor 14. Aduh, ada telepon. Iya bentar Kak. Ya, Sebentar dulu ya Kak Yan. oke. Sebentar ya. Nanti aku naik lagi ya. Ada pula telepon ini dari ketua ini. Ketua. Ya, oke kak. Oke kak, oke. Parkun aja nggak apa-apa kak. Yohanes berapa tadi Kak? Yohanes 1 nomor 14. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia diangkat dulu kak, nggak apa-apa, diangkat dulu nggak apa-apa. Nanti jadi keluar dia. Ya kalau keluar kakak bisa naik, kakak kirim permintaan naik, saya akan naikkan. Oke, nanti saya naik lagi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, siap, ya oke siap. Ini seru tuh. Aduh, ya Allah. Saya mau naik. Saya tidak naikkan yang muslim ya. Saya tidak naikkan yang muslim. Saya tidak naikkan muslim yang lain ya. Saya hanya mengutamakan Kristen. Assalamualaikum Bunda Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim Bunda. Ampun Bunda. Iya nggak apa-apa. Oke, saya sapa dulu ini ya, Frankie. Ya, selamat Thank you, siang Lois. Bunda. Selamat siang. Agama apa? Ya, agama Kristen Bunda. Katolik. Iya, Katolik Bunda, betul. Oke, sebentar ya. Itu Saya- Bunda, saya jujur, minta Mas. maaf ya Bunda. Ya. Mm-mm. Gimana Bunda? Ya minta maaf karena apa? Udah lewat kita Lebaran. Minta sepertinya tamunya saya di tempat. Aduh, jaringannya jelek.